Hai, bayangkan sesuatu yang dapat membuatmu berjalan, sampai berlari, bahkan olahraga atau yoga. Bisa memanjang dan bisa memendek. Ya, itu adalah otot. Uh, dan apa sih itu otot? Otot merupakan alat gerak aktif pada manusia. Otot menggerakkan rangka dengan cara kontraksi atau menarik dan relaksasi atau merenggang. Pada saat kontraksi atau menarik, otot akan memendek. Dan pada saat relaksasi atau merenggang, otot akan memanjang. Mari kita lihat fungsi otot. Mendukung tubuh agar bisa berdiri tegak, membantu mempertahankan postur tubuh, mempertahankan suhu tubuh, menghasilkan panas dari proses metabolisme, membantu menstabilkan sendi-sendi dalam tubuh. Berdasarkan struktur dan fungsinya, otot manusia dibedakan menjadi 3, yaitu otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Nah, perjalanan pertama kita dimulai dari Otot lurik. Ciri-ciri otot lurik antara lain inti sel banyak dan berada di bagian tepi, bentuk silindris, panjang, dan punya ribuan serabut yang membentuk jaringan otot. Terdapat pada otot lengan, perut, pipi, dan rangka tubuh. Mampu bekerja keras dan cepat, tapi mudah lelah. Dan yang harus kita ketahui, otot lurik bekerja dengan kesadaran. Nah, otot lurik ini disebut juga sebagai otot rangka, karena otot ini melekat pada rangka. Sel otot lurik berbentuk panjang, inti selnya banyak dan terletak di tepi, serta memiliki bagian terang dan gelap. Otot ini disebut juga otot sadar, karena otot ini bekerja di bawah kesadaran. Nah, sekarang bayangkan kamu sadar akan menendang bola. Dan kamu sadar sedang mengangkat galon. Itu adalah salah satu contoh pergerakan otot lurik. dan yang selanjutnya otot polos. Otot polos terlihat hanya memiliki satu inti sel yang berada di bagian tengah. Bentuknya gelendong dengan kedua ujung meruncing, bereaksi lambat dan tidak mudah lelah. Terdapat pada otot peredaran darah, otot urat nadi, dan otot usus. Tidak mempunyai garis melintang, dan tentunya otot polos bergerak dengan tidak disadari. Nah, otot ini berada di dinding organ internal manusia, seperti pembuluh darah, saluran pencernaan, kandung kemih, dan rahim. Kenapa otot ini disebut otot polos? Karena tidak memiliki garis-garis melintang seperti otot lurik. Jumlah otot polos ini adalah 1 dan terletak di bagian tengah dengan warna yang dimiliki polos. Nah, berbeda dengan otot lurik, otot polos ini gerakannya dioperasikan oleh sistem saraf otonom dan tidak berada di bawah kesadaran. Nah, perjalanan kita selanjutnya ialah menuju otot jantung.
Ciri-ciri otot ini antara lain inti selnya banyak dan terletak di tengah. Bentuknya memanjang, silindris dan serabut, selnya bercabang dan saling menyatu. Hanya terdapat di jantung dan bekerja di luar kesadaran. Kontraksinya kuat dan berirama dan mempunyai garis melintang. Nah, otot yang terdapat pada jantung adalah otot jantung. Sel-sel otot pada otot jantung bergabung membentuk serabut-serabut yang menyerupai otot rangka yang bercabang-cabang. Nah, otot ini tidak dipengaruhi kehendak. Karena itu, cara kerja otot jantung disebut otot tak sadar. Otot jantung terus bekerja sepanjang waktu dengan gerakan berirama memompahkan darah ke seluruh tubuh. Otot jantung berkontraksi 70 kali per menit dalam sepanjang hari. Nah, selanjutnya kita akan membahas cara kerja otot. Terdapat berbagai macam cara kerja otot, yaitu antara lain sinergis dan antagonis. Otot sinergis, yaitu otot yang bekerja sama secara searah. Maksudnya gimana nih? Otot yang bekerja sama secara searah. Nah, jadi apabila terdapat dua otot yang bekerja sama, yang satu kontraksi dan yang lain juga akan kontraksi. Begitu juga apabila yang satu relaksasi, maka yang lain juga akan relaksasi. Dalam kata lain, harus bekerja sama menghasilkan gerakan yang satu arah dan tidak boleh berlawanan. Mari kita lihat yang berikut ini. Nah, contoh dari otot sinergis yaitu kerjasama antara otot pronator teres dan pronator quadratus, menyebabkan telapak tangan menengadah atau menelungkup. Seperti yang kita lihat pada gambar. Nah, contoh yang kedua adalah kerjasama antara tulang-tulang rusuk untuk melakukan pernafasan. Otot antagonis, yaitu otot yang bekerja secara berlawanan. Nah, otot antagonis adalah otot yang bekerja saling berlawanan, sehingga menghasilkan gerak yang berlawanan atau berbeda arah. Nah, contoh pertama gerak antagonis adalah gerak fleksi yang dilakukan oleh otot bisep berkontraksi dan trisep merelaksasi, dan kebalikannya yaitu gerak ekstensi. Kemudian, contoh yang lain ada pada tulang paha, seperti yang terlihat. Nah, contoh gerakan otot antagonis yang selanjutnya adalah adanya gerakan abduksi atau gerakan menjauhi badan dan gerakan adduksi atau gerakan mendekati badan. Nah, ini adalah contoh pergerakan orang saat berenang. Terlihat pergerakan abduksi dan adduksi. Kemudian contoh gerakan otot antagonis yang ketiga adalah gerakan depresi atau gerakan kepala ke bawah dan elevasi atau gerakan kepala ke atas. Bisa terlihat pada gambar. Contoh yang selanjutnya adalah gerakan supinasi atau gerakan tangan menengadah, dan kebalikannya yaitu pronasi atau gerakan tangan menelungkup. Nah, itulah sedikit informasi mengenai sistem otot pada manusia. Semoga bermanfaat dan dadah! Video ini dipersembahkan oleh kelompok 2 yang beranggotakan Muhammad Rafi Sultan, Muhammad Zaki, Wahyuni Alvina, dan Yulia, dengan tugas membuat video animasi tentang sistem otot pada manusia dalam mata kuliah
Anatomi Fisiologi Manusia dengan dosen pengampu Ibu Kes Torizelia, SST, MSI. Terima kasih.